kerugian, termasuk bagi jemaah haji resmi. Benarkah daftar tunggu yang panjang hingga maraknya biro perjalanan haji nakal jadi penyebab jemaah haji ilegal asal? Masih bersama saya Budiman Kantorjo di Satu Meja The Forum. Saya ke Wakil Ketua Komisi 8 Timas Haji DPR, Kang Aceh Hasan Sasili. Kang, sekarang ada wacana untuk membenahi ke depan pelaksanaan haji adalah pembentukan semacam badan atau kementerian khusus haji. Gimana Kang Aceh merespon wacana itu? Ya, sebetulnya kalau kita bisa memaksimalkan dirjen khusus terkait dengan ini, saya kira bisa lebih optimal lah ya. Tapi memang soal penyelenggaraannya tidak bisa dilakukan secara sektoral. Nah, haji itu bukan soal manasiknya, tetapi ini juga soal bagaimana perhubungannya, transportasi udaranya, hubungan diplomatiknya dengan pemerintah Arab Saudi, ya. Nah, jadi menurut saya kalau kita bisa mengoptimalkan dirjen khusus terkait dengan haji ini, saya kira kita bisa lebih maksimal. Nah, karena memang di beberapa negara haji memang ditangani oleh satu kementerian khusus, tapi mereka tidak ada kementerian agamanya, gitu. Jadi saya kira harus dilihat juga kalau misalnya di negara-negara lain ada badan haji khusus, ya, tapi mereka tidak memiliki urusan kementerian agama. Biasanya memang kementerian haji itu disatukan dengan kementerian al-hajj, syu'unid diniyah, wal awqaf, wa zakat. Nah, biasanya di dalam negara-negara lain seperti begitu. Tapi sekarang haji sendiri penyelenggaraannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Sementara pengelolaan keuangan hajinya itu kita sudah punya badan khusus, namanya Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi menurut saya tinggal kita optimalkan aja yang sudah ada kinerja Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh ini, ya, agar lebih maksimal. Kenapa? Karena kan sebetulnya penyelenggaraan haji itu 3 bulan sebelumnya dan 1 bulan setelahnya. Nah, di luar itu adalah persiapan yang cukup. Ya, dan ingat bahwa untuk tahun ini penyelenggaraan haji ini penetapan biayanya jauh lebih lama dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita pada bulan November, ya, biaya haji sudah ditetapkan. Maka sudah seharusnya persiapan hajinya bisa lebih lama. Nah, pada tahun sebelumnya, ya, penetapan haji bulan Februari, sementara penyelenggaraan haji bulan Juni, agak mepet gitu ya. Nah, untuk tahun ini jauh lebih lama. Nah, saya ingin mengatakan saja ya, bahwa ya bagus-bagus saja wacana soal badan khusus terkait dengan haji. Tapi kita harus melihat bahwa di beberapa negara ya terkait dengan urusan haji ini, memang biasanya di negara tersebut tidak ada Kementerian Agama. Oke, baik Kang Aceh. Mas Mustoleh, jadi kalau terhadap wacana pembentukan badan khusus haji atau malah Kementerian Haji, kalau menurut pandangan Mas Mustoleh sebagai Ketua Komnas Haji dan Umroh seperti apa sih sebenarnya? Atau ya, cukup jadi, dengan perbaikan penyelenggaraan? Memang begini. Ada semacam dalam beberapa isu, Mas Budiman, memang antara Kementerian Agama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji ini di beberapa titik itu terjadi disharmoni. Disharmoni dalam arti begini. Misalnya mau menentukan biaya penyelenggaraan ibadah haji, itu dasarnya kan Kang Aceh di Komisi 8 dengan Kementerian Agama. Apa landasan hukumnya? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. BPKH tidak perlu diikutkan dalam undang-undang itu. Tetapi di sisi lain kemudian BPKH kan punya payung hukum juga. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Tapi di undang-undang ini mereka diberikan wewenang mengelola, menginvestasikan uangnya. Tapi untuk urusan biaya hajinya berapa bukan urusan mereka. Sehingga ada kesan bisik-bisik dari kalangan
sana itu mengatakan bahwa kita seperti kasir gitu ya. Nah, tetapi persoalan ini apakah mesti harus solusinya mendirikan satu kementerian haji? Tidak juga. Tidak juga. Saya setuju dengan tadi Kang Aci. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kemudian kalau ada disharmoni maka perlu ada harmonisasi regulasi. Dan ini kan juru raciknya adalah Kang Aceh dan teman-teman di DPR. Jadi tidak kemudian kalau misalnya kita bikin kementerian lagi, bikin lembaga lagi, akan butuh berapa lama lagi untuk menjadikan lembaga itu firm. Belum lagi inefisiensi anggaran, inefisiensi SDM. Belum lagi kemudian masalah koordinasi. Dan yang terpenting adalah, yang saya khawatirkan adalah justru semakin ada badan-badan baru, itu malah birokrasinya tambah rumit. Koordinasinya lebih sulit, Mas Budiman. Oke. Maka saya kira saya belum menemukan urgensi daripada pembentukan kementerian tersendiri terkait haji. Oke, Mas Yasin? Ya kalau saya berbeda. Kalau badan publik yang profesional, pegawainya bukan ASN, rekrutmennya adalah secara merit system, maka kita mendapatkan personel-personel yang profesional. Sedangkan Kementerian Agama tetap ada, bukan berarti Kementerian Agamanya menjadi tidak ada. Justru itu yang bagus, dia sebagai regulator murni dan dia pengawas atas pelaksanaan penyelenggaraan haji yang dikelola oleh badan publik seperti BPKH tadi. Jadi profesional itu profesional. Itu loh. Kalau masalah yang lain-lain itu bisa diatur, artinya bisa diatasi secara kelembagaan, yaitu interdepartemental, bekerja sama secara kengkaran dan simultan, itu bisa melengkapi. Jadi tidak bisa kalau misalnya itu seperti yang sekarang ini akan permasalahannya seperti ini, yaitu permasalahannya itu tidak bisa secara tegas, misalnya untuk memecat mereka yang nakal saja untuk travel itu kan tidak bisa. Memecat itu artinya. Bisanya kenapa ya? Ya artinya kan yang tadi saya singgung itu secara informal dengan Pak Mustalih tadi, badannya dibubarkan blacklist. Kami menyarankan atas dasar audit dari Ijen saat itu, ini blacklist nama itu, di blacklist oleh Kemenang. Begitu dia memunculkan organisasi baru, PT yang baru, orangnya ya orang-orang itu. Blacklist ya termasuk orangnya. Jadi jangan sampai hanya lembaganya saja. Misalnya seperti itu. Ya kalau itu badan itu bisa lebih tegas gitu loh. Tidak ada misalnya apabila ada transaksional uang nyogok sehingga dia berdiri lagi dengan orang yang sudah pernah mendapatkan blacklist, maka dia akan ditegur atau menjadi ranah hukum untuk menangani kasus yang semacam itu. Oke, baik. Jadi, Mas Yasin. Clear, gitu. Oke, Mas Mutalih dan Kang Aceh, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Semua pihak perlu memikirkan agar pelaksanaan haji terus membaik dari waktu ke waktu. Para jemaah haji bisa melaksanakan ibadahnya dengan kusuk dan tenang. Adanya problem jemaah haji dengan visa tak sesuai bisa menimbulkan ganjalan. Ke depan, masalah ini perlu dipikirkan penanganannya agar tidak terus-menerus berulang. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan